Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Pro di TPRS Sekolah Subang. Di hadapan saya ini ada stand sistem pengisian, ya. Sistem pengisian starting and sistem di trainer, ya. Sistem pengisian ini hal yang cukup penting ya buat kendaraan mobil Anda karena pada saat kehidupan itu terjadi discharger sehingga baterai terjadi pengeluaran, maka pentingnya sistem pengisian ya. Adapun di trainer ini ya, ini dilengkapi dengan voltmeter, kemudian ampermeter, kemudian yang ini power ya, ini eh, power, kemudian charger, kemudian switch on ya. Tuh, kemudian ini switch eh, yang nanti dikontakkan untuk arus AC karena stand ini untuk memutarnya yaitu pakai dinamo ya untuk memutarkan alternator ya menggunakan penbel ya. Kemudian ini switch generator ya cukup di tekan ya. Kemudian ini kunci kontak ya yang menghubungkan sumber arus dari baterai ke bagian sistem ya. Seperti yang terlihat ya, ini diagram kelistrikannya yang mana arus dari baterai masuk dulu ke PC beling ya. Ini fuse-nya ya. Kemudian baru nanti dari PC beling ya. Ini masuk ke bagian B ya. B yang mana pada alternator bagian B yang ini ya. Kemudian harus masuk ke bagian IG ya. IG, kemudian di sini dibagi ya ke IG fuse, kemudian IG lampu charger indikator. Jadi ketika on di lampu indikator pada dashboard itu akan menyala ketika mesin belum hidup ya. Kemudian L ini menandakan bahwa untuk menghubungkan sumber arus dari alternator yang sudah menghasilkan proses produksi setrum ya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa komponen alternator ini ya terdiri dari ini ada stator, kemudian ada bearing di bagian depannya, kemudian ada pulley, kemudian ada nanti rotor yang berputar, kemudian ada housingnya, kemudian ada slip ring ya yang nanti menerima arus dari bagian IG melalui carbon brush ya. Kemudian ada voltage regulator ya. Kemudian ada rectifier dan hardware. Itulah komponen-komponen alternator ya. Oke. Kemudian tentunya ada sarana ya, yaitu baterai. Nah, baterai ini sebagai gudang strom ya, karena terjadi muatan elektron listrik yang menghasilkan sebuah energi listrik ya, seperti ini ya. Ini baterai NS 60 ya. Oke, kita cek dulu ya pakai ampermeter yang mana nanti terbaca pada voltmeter dan ampermeter apakah alat itu masih standarisasi ya. Kemudian kita gunakan ampermeter analog ya. Mungkin kalian sudah pada tahu ya untuk mengukur kapasitas
tegangan yang ada pada baterai ya. Selektor ini menunjukkan ke rayang 50 dcV, kemudian daerah bacanya ini di dcV di rentang 50 ya, di rentang 50, berarti di garis ke-1 untuk kedua turun ke bawah, kemudian ketiga, kemudian keempat ya. Kemudian di sini pada terminal yang ada pada ampermeter, di sini ada tanda min, berarti ke ground masa baterai atau bagian min baterai. Kemudian yang merah ini ke bagian flash baterai ya. Kita cek baterai tegangannya ya ke aki. Oke. Oke. Oke ya, seperti yang terlihat ya. Nah ini ya disesuaikan, kemudian terbaca ya bahwa jarum menunjukkan di garis 11 lebih ya, mungkin diperkirakan 11,3 atau 4 ya, karena ini analog ya, bukan elektrik ya, digital, sehingga kepresisiannya kurang ya. Oke, baik, kita tes apakah nanti ini terbaca atau tidak ya. Oke, kita pasangkan ya, ini terminal yang ke negatif pada baterai ya. Oke, kemudian yang merah ke bagian positif baterai. Jangan sampai terjadi kesalahan ya. Kemudian oke, kita on kan. Oke, ternyata dengan hasil yang tadi diukur dengan ampermeter, bahwa hasil baca di sini voltmeter menunjukkan 11,1, tadi saya perkirakan 11,3 atau 4, kemudian voltnya 11,4, ampernya masih kosong ya. Kemudian kita lakukan pengisian ya. Ini yang masuk ke bagian motor listrik. Kita ya, bagian motor listrik oke, power AC on, berarti harus sudah masuk ya. Kemudian kita nyalakan tes dulu, pijit ya. Oke, kemudian kita operasikan. Ini on kan switch yang ke bagian alternator, kemudian kita masukkan arusnya, kunci kontak. Nah ya, ternyata di sini voltmeternya membaca 14,1, kemudian di sini 14,2, berarti pengisiannya itu 14,2
dikurangi 14,1 dikurangi 11,1, itulah hasil pengisian ya. Kalau tidak percaya, kita off-kan dulu ya. Nah, ini sudah terjadi pengisian ya, sehingga berubah karena tadi berputar beberapa detik ya. Kemudian masih turun 11,8 ya tuh. Kemudian kita nyalakan ya. Di sini voltnya 12,0 ya. Di sini di voltmeternya 11,7. Kita nyalakan ya. Motornya kita putarkan. Nah, ya. Terjadi perubahan ya. Ini 14,1 ya. Jadi pertanyaannya, berapa hasil pengisian ya? Tentu Anda sudah bisa menghitung 14,1 ya dikurangi tadi 11,1. Itulah hasil pengisian. Kemudian ampernya bisa terlihat ya. Ini 35,5,6,2 belum konstan. Kemudian nilai pengisiannya juga sama ya. Ini ada 14,1 ya. Ini hasil daripada alternator yang sedang berjalan. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua ya, menjadikan ilmu pembelajaran untuk di pengetahuan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.